Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Salsabila B dengan NIM F2024011126 dari kelas B3 Farmasi. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai sejarah botani farmasi. Nah, sebelum saya memberikan penjelasan sejarah botani farmasi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu botani farmasi. Botani farmasi adalah cabang ilmu yang menggabungkan pengetahuan botani dan farmasi untuk mempelajari tumbuhan obat. Ilmu ini fokus pada morfologi, anatomi, taksonomi, dan identifikasi tanaman obat, serta kandungan kimia aktif di dalamnya yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat, termasuk obat herbal. Selain itu, botani farmasi juga mempelajari efek farmakologis dan toksiologi bahan alami dari tumbuhan, teknik ekstraksi, pemurnian, hingga pengembangan obat-obatan berbasis tanaman. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan mengenai sejarah botani farmasi. Sejarah botani farmasi dimulai pada masa Theophrastus sekitar 300 sebelum Masehi. Ia seorang filsuf dan ilmuwan Yunani yang dikenal sebagai Bapak Botani, yang merupakan tokoh awal yang mempelajari tumbuhan secara ilmiah. Ia mengamati dan menulis tentang berbagai tanaman obat seperti belladonna dan senna, serta mengajarkan pengetahuan ini kepada murid-muridnya menggunakan media seperti lembaran gading berlapis lilin. Kedua, pada masa Dioscorides sekitar abad ke-1 Masehi, yaitu seorang dokter dan ahli botani Yunani, adalah tokoh penting yang mengembangkan ilmu farmasi dengan menggunakan tumbuhan sebagai bahan obat. Karyanya De Materia Medica menjadi referensi utama selama lebih dari 1500 tahun dan dianggap sebagai awal ilmu farmakognosi, yaitu cabang ilmu farmasi yang mempelajari obat dari bahan alam, terutama tumbuhan. Ia juga menemukan berbagai obat dari tumbuhan seperti opium, ergot, dan cinnamon. Perkembangan selanjutnya pada masa Galen, yaitu sekitar 130-200 Masehi. Ia seorang dokter dan ahli farmasi Yunani yang mengembangkan sistem pembuatan obat dengan mencampur dan mengolah bahan-bahan tumbuhan menjadi sediaan obat yang dikenal sebagai farmasi galenik. Ia menciptakan formula dan metode peracikan obat yang berpengaruh selama lebih dari 1500 tahun dan prinsipnya masih digunakan dalam peracikan obat modern. Pada abad pertengahan, muncul konsep merek dagang obat seperti Thera Sigillata, yaitu tablet tanah liat yang disegel dan diproduksi secara komersial, yang menunjukkan perkembangan dalam produksi dan distribusi obat. Dari penjelasan tadi, bisa disimpulkan bahwa botani farmasi berakar dari ilmu herbalisme kuno yang berkembang menjadi ilmu farmasi terapan melalui tokoh-tokoh seperti Theophrastus, Dioscorides, dan Galen. Ilmu ini mempelajari tumbuhan sebagai sumber obat dan teknik peracikan obat yang berasal dari bahan alami. Seiring waktu, ilmu ini terus berkembang menjadi cabang penting dalam farmasi modern yang disebut farmakognosi. Dengan demikian, sejarah botani farmasi adalah perjalanan panjang dari pengamatan tumbuhan obat secara sederhana hingga menjadi ilmu yang sistematis dan terintegrasi dalam bidang farmasi dan kesehatan. Baik, itu saja mungkin yang saya bisa jelaskan mengenai sejarah botani farmasi. Sekian, terima kasih.